Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'd. Sahabat-sahabat Basunan channel tercinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diparingi panjang umur, sehat, murah rezekinya tur barokah. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam video kali ini Mbah akan melanjutkan menjelaskan mengenai perhitungan perjodohan weton per weton. Dan untuk kali ini yang akan Mbah bahas adalah weton Sabtu Legi ketemu Minggu Wage. Ini adalah request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbah tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 9 ya. Neptu weton jodohnya ketemu 23. Nah, dari hasil perhitungannya ini nanti secara keseluruhan tentu kita akan bisa memprediksi atau memperkirakan ya, kira-kira seperti apa realitas kehidupan rumah tangganya ke depannya nanti. Ini tentu tidak akan jauh-jauh berbeda dengan apa yang sudah diterjemahkan atau ditafsirkan oleh ilmu titen kejawen berikut ini. Baik, langsung saja. Yang pertama, hasil perhitungan hari umumnya ini berarti Sabtu ketemu Minggu, ini bermakna melarat atau miskin. Ini artinya perjodohan ini ya ada kemungkinan aspek ekonominya atau taraf hidupnya ini dianggap tidak baik karena bermakna melarat atau miskin. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu, ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, atau kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, soro, utawa abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe Sri, ini bermakna insya Allah murah sandang pangane ketemu selamat rumah tangganya ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro ya, sama dengan hasil perhitungan 3 siklus tadi juga tipe loro. Ini ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya. Dan ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya menimpa sang anak. Tetapi loro di sini ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, kesehatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro soro atau abot oleh mergawe. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, ini sangat bagus, murah sandang pangani, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe tunggak semi, ini menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya ini juga bagus, murah sandang pangane, selalu ada saja rezeki yang ia dapatkan, yang ia peroleh untuk menafkahi keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, ateges rezekine lumintu gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe pisang binugel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi pisang binugel di sini ada dua kemungkinan, bisa cerai mati, bisa juga cerai hidup. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe sujanan, ini bermakna diperkirakan ya yang bersangkutan ini dalam berumah tangga sering terlibat cekcok atau pertengkaran di level tinggi, dan jika dibiarkan terus menerus terjadi berlarut-larut gitu ya, lama-lama ini akan semakin memperburuk kondisi rumah tangganya hingga berpotensi terjadi perselingkuhan hingga perceraian. Naudzubillah ya. Kemudian yang terakhir hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,9, ini bermakna murah rezekinya ya, artinya perjodohan ini mengenai aspek sandang pangane ya, insya Allah sangat bagus karena bermakna murah rezekinya, insya Allah senantiasa dimudah lancarkan oleh Allah dalam urusan mencari nafkah, mencari rezeki ya. Nah, secara keseluruhan hasil perhitungannya ini tadi, ini ada 4 lampu hijau, kemudian 4 lampu kuning, dan 1 lampu merah.
Nah, keempat lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe seri, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, lalu hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe tunggak semi, dan hasil perhitungan dibagi 9 ya ketemu 5,9 bermakna murah rezekinya. Sedangkan keempat lampu kuningnya ini ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Minggu bermakna melarat atau miskin, lalu hasil perhitungan 3 siklus tipe loro, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama juga tipe loro, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe sujanan. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 8 siklus, maaf 7 siklus yang kedua tipe sujanan tadi ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 67% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 33% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu boleh dilanjutkan meskipun ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, tetapi yang jelas ya Sabtu Legi ketemu Minggu Wage ini insya Allah masih sangat bisa diperbaiki ke depannya nanti ya. Nah, ini nanti tergantung usaha ikhtiar ya, daya juang dari masing-masing yang menjalaninya saja tentu saja ya. Apakah ini nanti jauh lebih baik atau justru semakin buruk dari hasil perhitungannya ini tentu banyak dipengaruhi oleh perilaku masing-masing yang menjalaninya saja ya. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, ini weton Sabtu Legi ketemu Sabtu Legi. Ini juga request dari sahabat-sahabat sekalian yang tentu Mbak tidak bisa menyebutkannya semuanya ya satu persatu di sini. Ini berarti 14 ketemu 14, ini weton judulnya ketemu 28. Baik, langsung saja. Yang pertama hasil perhitungan hari umumnya ini Sabtu ketemu Sabtu ini bermakna Allah atau tidak baik. Ini artinya perjodohan ini rumah tangganya diperkirakan tidak baik ya, baik itu yang menyangkut aspek ekonominya, taraf hidupnya, kesehatannya, keharmonisannya, ini secara keseluruhan dianggap tidak baik ya, karena ini bermakna Allah atau tidak baik gitu ya. Lalu hasil perhitungan 3 siklus ini tipe bejo, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti insya Allah penghidupan rumah tangganya ini senantiasa mendapatkan anugerah keberuntungan atau ketunggan bejo gitu ya. Kemudian hasil perhitungan 4 siklus ini tipe punggel, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini tidak bisa langgeng disebabkan karena salah satu ini ada yang wafat atau meninggal dunia terlebih dahulu, atau bisa juga disebabkan karena terjadi perceraian. Jadi punggel di sini ada dua kemungkinan, bisa cerai mati, bisa juga cerai hidup, Allah alam ya. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang pertama ini tipe loro, ini bermakna ada kemungkinan perjodohan ini berakibat salah satu ini ada yang jatuh sakit atau minimal menurun kesehatannya, dan ini nanti bisa saja menimpa sang istri, sang suami, dan ada kalanya juga menimpa sang anak. Tetapi loro di sini tidak selalu yang menyangkut aspek fisiknya, tetapi ada kalanya juga yang menyangkut aspek psikisnya atau kejiwaannya, tegese hatinya yang sakit atau terlukai, atau bisa juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese loro, sorok, atau angkut oleh mergawi. Kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua ini tipe gedong, ini bermakna bagus ya, murah sandang pangani ya, aspek ekonominya ini sangat bagus dan berada di level tertinggi kalau didasarkan pada hasil perhitungan 5 siklus yang kedua atau Pancasuda yang kedua ini. Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama ini tipe lebuka tiup angin, ini bermakna yang bersangkutan ini nanti sering mengalami kesusahan dalam hidupnya ya, sering gagal, sering tidak tercapai cita-citanya, hajat-hajatnya, keinginan-keinginannya ya, makanya biasanya hidupnya ini kurang tenang ya, dan sering berpindah-pindah tempat. Dan makna sering berpindah-pindah tempat ini tidak harus yang menyangkut tempat tinggalnya saja. Ini ada kalanya juga yang menyangkut aspek pekerjaannya, tegese pindah sana pindah sini karena mungkin tidak cocok atau tidak berhasil gitu ya.
Kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua ini tipe Pandito Mukti. Ini bermakna yang bersangkutan ini ada kemungkinan ya sering difitnah gitu ya, dicaci maki, dikucilkan ya, tetapi yang bersangkutan ini nanti insya Allah tetap yono, tetap adem ayem tentrem rumah tangganya, dan tentu saja ini bagi mereka-mereka yang memang tahan uji kuat menghadapi ini semua ya. Kemudian hasil perhitungan 8 siklus ini tipe topo. Tipe topo di sini biasanya yang bersangkutan ini mengalami pelemahan taraf hidupnya, susah ya, terutama di awal-awal pernikahannya. Tetapi jika yang bersangkutan ini mau kerja keras, berjuang ya, dan bisa melewati ini semua, tentu saja kedepannya biasanya akan semakin lebih baik gitu ya. Kemudian hasil perhitungan dibagi 9 ini ketemu 5,5, ini bermakna mengalami keberuntungan terus menerus. Ini yang menyangkut nasib dan peruntungannya ini dianggap sangat bagus ya. Nah, dari hasil perhitungannya ini tadi ya, secara keseluruhan ini sayangnya hanya ada 3 lampu hijau, kemudian 5 lampu kuning dan 1 lampu merah. Nah, ketiga lampu hijaunya ini tadi ia dapatkan masing-masing dari hasil perhitungan 3 siklus tipe bejo, kemudian hasil perhitungan 5 siklus yang kedua tipe gedong, dan hasil perhitungan dibagi 9 ketemu 5,5 bermakna mengalami keberuntungan terus-menerus. Sedangkan kelima lampu kuningnya ini masing-masing ia dapatkan dari hasil perhitungan hari umumnya tadi, yaitu Sabtu ketemu Sabtu bermakna Allah atau tidak baik. Lalu hasil perhitungan 5 siklus yang pertama tipe loro, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang pertama tipe lebu katiup angin, kemudian hasil perhitungan 7 siklus yang kedua tipe Pandito Mukti, dan hasil perhitungan 8 siklus tipe topo. Sedangkan satu-satunya lampu merah ini ia dapatkan dari hasil perhitungan 4 siklus tipe punggel tadi ya. Nah, jika di prosentase secara keseluruhan potensi keberhasilan rumah tangganya ini sebesar 61% sukses, sedangkan potensi kegagalan rumah tangganya ini sebesar 39% gagal. Nah, kesimpulannya perjodohan ini tentu masih boleh dilanjutkan ya, tetapi ini belum termasuk kategori yang direkomendasikan atau dianjurkan, karena memang potensi kegagalan rumah tangganya ini termasuk yang tinggi, sehingga diperkirakan ya rumah tangga perjodohan antara Sabtu Legi ketemu Sabtu Legi ini memang diperkirakan ya berat rumah tangganya dan agak sulit gitu ya, wallahu alam. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan serta bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.